pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2024. Yang pertama, latar belakang. Pada era perkembangan dan dinamika tatanan pemerintahan saat ini, kehadiran aparatur sipil negara dengan pola penggantian personil pemerintah dengan perjanjian kerja ASN P3K menjadi suatu kebutuhan strategis dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas di berbagai instansi pemerintah. ASN P3K memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah dan memberikan kontribusi positif terhadap pelayanan publik. Yang kedua, pelaksanaan orientasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan ASN P3K dengan kebijakan-kebijakan organisasi dan tata nilai yang dianut, tapi juga untuk memberikan pengetahuan mendalam terkait bidang tugas masing-masing, serta menggali potensi dan keahlian yang dapat diberdayakan dalam lingkungan kerja. Proses orientasi diharapkan dapat memberikan landasan yang kokoh bagi ASN P3K untuk dapat bersinergi dengan ASN lainnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Maksud dan tujuan kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K memiliki maksud. Yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenali nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang ketiga, tujuan dari orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon di SD Negeri 1 Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Yang kedua, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi. Visi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Misi Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
Yang ketiga, Kabupaten Cirebon agamis. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, Kabupaten Cirebon maju. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Kemudian yang kelima, Kabupaten Cirebon aman. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Yang ketiga, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang pertama adalah rencana strategis SD Negeri 1 Arjawinangun. Rencana strategis pencapaian mutu bidang akademik, yaitu kegiatan KKB. Hal ini dimaksudkan untuk mengubah kelemahan guru dalam mengemas dan melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Penyusunan silabus mandiri, desain pembelajaran, strategis pencapaian mutu bidang non-akademik, meningkatkan keimanan dan ketakwaan SD Negeri 1 Arjawinangun, pembentukan karakter menjadi anak yang soleh dan soleh. Rencana strategis pengembangan manajemen sekolah, bidang pengembangan manajemen ketenagakerjaan seperti penyusunan struktur organisasi sekolah, penyusunan kalender pendidikan, penyusunan dan pengarsipan RKKS, penyiapan pengadaan dan perangkat manajemen kurikulum, penyiapan pengadaan dan pengarsipan administrasi BK, penyiapan pengadaan dan pengarsipan administrasi manajemen perpustakaan, bidang pengembangan manajemen kurikulum dan pembelajaran seperti menyusun jadwal kegiatan belajar, merencanakan dan melaksanakan kegiatan PBM, melaksanakan supervisi akademik dan analisis tindak lanjut, mengaktifkan KKB sekolah, membentuk evaluasi dan uji. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk proses dan untuk hasil belajar siswa. Meyakinkan guru melalui rapat dinas tentang pentingnya kualitas belajar siswa, kinerja sekolah dimonitor secara formal dan reguler dalam kurun waktu tertentu 2 kali setahun dan informasi dikumpulkan dan dianalisis secara teliti untuk memperbaiki pelaksanaan dan proses pendidikan dari waktu ke waktu. Kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi mempunyai komitmen untuk bersama-sama menilai kondisi sekolah secara kritis. Pemantauan, kajian, dan pelaporan kemajuan belajar siswa dilakukan melalui suatu proses yang sistematis dan terencana. Program ini berdasarkan skala prioritas program peningkatan mutu dari sekolah dikomunikasikan ke semua pihak komunitas pendidikan. Komunitas pendidikan mempunyai kepercayaan kepada sekolah dan mengakui komitmen sekolah terhadap peningkatan mutu. Visi dan misi SD Negeri 1 Arjawinangun. SD Negeri 1 Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, mengusung visi yaitu tercapainya ilmu secara ilmiah untuk mengamalkan ilmu. Misi SD Negeri 1 Arjawinangun mewujudkan sekolah unggulan melalui pendekatan paket dengan cara meningkatkan mutu pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Tujuan SD Negeri 1 Arjawinangun yang pertama adalah tercapainya prestasi hasil belajar siswa yang optimal
Minimal sama dengan KKN dan standar kompetensi lulusan SD. Indikatornya nilai rapor siswa kelas 1 sampai kelas 6 minimal sama dengan KKN. Nilai ujian sekolah siswa kelas 6 minimal sama dengan SKL. Mempertahankan presentasi lulusan siswa kelas 6 100%. Semakin berkurang presentasi siswa tinggal kelas. Kedua, memiliki kompetensi yang memadai untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan lebih tinggi sehingga mampu berkompetisi dan meningkat presentasi lulusan yang diterima di SMP negeri atau unggulan. Tiga, memiliki budi pekerti yang luhur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Empat, terwujudnya sikap perilaku rajin, taat, dan tertib menjalankan ibadah selaras dengan tuntutan agama yang dianut dalam praktek kehidupan sehari-hari, sehingga terbangun insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Lima, memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan dasar, kecakapan hidup atau life skill sebagai salah satu modal hidup mandiri di masa depan. Tupoksi P3K. Manajemen tupoksi P3K di SD Negeri 1 Rawamangun. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kewajiban guru yaitu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan, dan menjaga nama baik lembaga profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Mengikuti dan menjadi anggota organisasi profesi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 41 tentang guru Indonesia. Pengembangan kompetensi menurut Nomor 49 Tahun 2018 Manajemen P3K. Tugas pokok guru itu yang pertama merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, membimbing dan melatih peserta didik, melaksanakan tugas tambahan yang lengkap pada kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Tiga, rincian kegiatan guru kelas, menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan, menyusun silabus pembelajaran, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menyusun alat ukur soal sesuai mata pelajaran, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya, menganalisis hasil penilaian pembelajaran, melaksanakan pembelajaran untuk perbaikan, dan permainan yang memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi. Yang terakhir adalah rencana hasil kerja P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak soleh. Iya. Sekarang sebelum belajar, gimana anak-anak, sudah siap belum? Siap. Hafalan juz amma atau juz 30-nya. Bapak satu-satu ya. Dimulai dari Ajhar. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SD kelas 5. Udah siap ya? Kita jangan sholat dulu.